Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghitung sistem penunjang keputusan menggunakan metode teknik for order of preference by similarity to ideal solution atau yang bisa kita kenal dengan metode TOPSIS. Metode ini merupakan salah satu metode yang populer dalam sistem penunjang keputusan untuk memilih alternatif dari beberapa pilihan. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa alternatif yang terpilih adalah alternatif yang paling dekat jaraknya dengan solusi ideal positif dan yang paling jauh jaraknya dengan solusi ideal negatif. Di sini terdapat salah satu contoh studi kasus, yaitu penerima bantuan rehabilitas rumah Tilai Huni. Pada permasalahan ini digunakan 13 kriteria dan 7 sampel data calon penerima bantuan yang akan dilakukan pemilihan 3 orang calon penerima sebagai prioritas perankingan untuk dipilih sebagai penerima bantuan. Berikut beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menggunakan metode TOPSIS ini. Pada tahap pertama ini, kita akan menentukan terlebih dahulu bobot dan juga atribut masing-masing pada kriteria. Untuk bobot tersendiri, di sini itu bertujuan untuk menentukan seberapa pentingnya kriteria tersebut. Sedangkan untuk atribut, memiliki dua opsi. Yang pertama ada opsi benefit dan yang kedua ada opsi cost. Untuk benefit sendiri dapat dilihat dari semakin besar nilainya maka semakin bagus, sedangkan untuk cost itu semakin kecil maka semakin bagus. Di sini untuk kriteria yang pertama yaitu jumlah tanggungan. Jumlah tanggungan ini memiliki bobot 2, yang dimana untuk atributnya sendiri itu memiliki atribut benefit. Mengapa benefit? Dikarenakan semakin banyak jumlah tanggungan yang dimiliki oleh masing-masing alternatif, maka semakin besar pula kemungkinan untuk masing-masing alternatif itu menang. Lalu untuk kriteria yang kedua, ada luas bangunan. Luas bangunan ini memiliki bobot 5 dan memiliki atribut cost. Mengapa cost? Dikarenakan semakin kecil luas bangunan atau semakin sedikit luas bangunan yang dimiliki oleh masing-masing alternatif, maka semakin bagus pula kemungkinan alternatif untuk menang. Lalu untuk kriteria yang ketiga yaitu bentuk rumah, memiliki bobot 4 dan juga atribut cost. Lalu untuk kondisi rumah, memiliki bobot 4 dan juga atribut benefit. Lalu untuk sumber air, memiliki bobot 2 dan atribut cost. Untuk penerangan rumah, bobotnya 3, atributnya cost. Lalu untuk bahan bakar dapur, memiliki bobot 2 dan atributnya itu cost. Lalu untuk kepemilikan surat tanah, bobotnya 5 dan atributnya cost. Untuk toilet dan MCK, bobotnya 4, atributnya itu cost. Lalu untuk penghasilan bulanan, bobotnya 3, atributnya cost. Untuk material atap, bobotnya 4 dan atributnya itu benefit. Untuk material dinding, bobotnya itu 4, atributnya cost. Dan untuk kriteria yang terakhir yaitu material lantai, memiliki bobot 4 dan atribut cost. Setelah kita menentukan untuk masing-masing bobot dan juga atribut pada kriteria, sekarang kita akan masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini kita akan memasukkan nilai dari masing-masing nilai alternatif ke dalam jumlah tabel di tahap kedua ini. Untuk Supriyadi ini memiliki jumlah tanggungan 1-3 orang, yang berarti nilai untuk jumlah tanggungan Supriyadi ini adalah nilainya 1. Untuk luas bangunan yang dimiliki Supriyadi ini kurang dari 50 meter persegi, yang berarti nilainya yaitu 1. Lalu untuk bentuk rumah dari Supriyadi ini adalah duduk jendela, yang berarti nilainya yaitu 3. Lalu untuk kondisi rumah yang dimiliki Supriyadi ini adalah rusak berat, yang berarti nilainya yaitu 4. Untuk sumber air bersih yang dimiliki Supriyadi ini adalah sumur umum atau tetangga, yang berarti nilainya 2. Lalu untuk penerangan rumah yang dimiliki Supriyadi ini adalah PLN 450 watt,
yang berarti nilainya yaitu 3. Lalu untuk bahan bakar dapur, Supriyadi ini menggunakan gas LPG 3 kg, yang berarti nilainya yaitu 3. Lalu untuk pemilikan surat tanah, Kikitir dan PBB, pemilikan surat tanah, maka nilainya adalah 2. Lalu untuk toilet dan MCK yang dimiliki Supriyadi ini adalah toilet umum, yang berarti nilainya yaitu 1. Lalu untuk penghasilan bulanan Supriyadi ini adalah di range 600 sampai 1.250.000, maka nilainya adalah 2. Untuk material atap dari Supriyadi ini adalah rusak berat, maka nilainya adalah 4. Untuk material dinding Supriyadi ini adalah kayu papan, maka nilainya adalah 2. Dan kriteria yang terakhir yaitu material lantai yang dimiliki Supriyadi ini adalah plaster atau tegel, yang berarti nilainya adalah 3. Begitupun untuk penentuan nilai-nilai dari masing-masing alternatif yang selanjutnya, itu perhitungannya sama seperti perhitungan dari Supriyadi. Setelah selesai di tahap kedua, sekarang kita akan masuk ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari nilai pembagi. Untuk mencari nilai pembagi, di sini kita akan menggunakan rumus Excel, yaitu SQRT, kurung buka lagi. Di sini kita masukkan nilai dari jumlah tanggungan Supriyadi. Lalu kita akar 2-kan, kurung tutup, lalu kita tambah. Kita masukkan nilai dari Deddy Karsidi, di akar 2-kan juga. Kita masukkan nilai dari Asep Surya, akar 2. Lalu kita masukkan nilai dari jumlah tanggungan Dian Herdiana, kita akar 2-kan juga. Lalu ditambah jumlah tanggungan dari Yakuswaya, akar 2. Lalu ditambah juga jumlah tanggungan dari Endang Hasanuddin, akar 2. Lalu kita masukkan jumlah tanggungan untuk Kartotoy, akar 2. Setelah muncul nilai pembagi yang pertama, di sini kita hanya perlu untuk menarik nilai dari tabel pembagi yang pertama ini. Kita arahkan kursor kita ke pojok kanan bawah sampai kursornya berbentuk hitam seperti ini. Lalu kita tarik ke tabel yang lain. Dan otomatis untuk nilai dari masing-masing pembagi alternatif sudah terisi. Setelah kita mendapatkan nilai dari pembagi, sekarang kita akan mencari nilai matriks keputusan ternormalisasi. Di sini kita hanya perlu membagi nilai dari Supriyadi lalu dibagi dengan pembagi. Setelah itu kita absolutkan dengan cara klik Fn4, lalu kita enter. Setelah itu kita tarik lagi seperti hal tadi yang kita lakukan, supaya tabel yang lain itu terisi otomatis. Sekarang kita akan masuk ke tahap keempat. Di tahap keempat ini, kita hanya perlu mengkalikan nilai dari matriks ternormalisasi dikalikan dengan nilai bobot yang dimiliki oleh kriteria yang ada pada tabel pertama. Dikali dengan nilai bobot dari masing-masing alternatif. Lalu kita Fn4-kan di absolute. Lalu kita tarik lagi nilainya ke bawah, supaya tabelnya terisi otomatis.
Setelah kita menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot, sekarang kita akan mencari nilai solusi adalah positif atau YJ plus dan juga solusi adalah negatif atau YJ min. Di sini kita harus memperhatikan jika atribut yang dimiliki oleh kriteria adalah benefit, maka nilai dari solusi adalah positifnya adalah maksimal, sedangkan untuk solusi adalah negatifnya adalah minimal. Sedangkan jika atribut yang dimiliki oleh kriteria adalah cost, maka solusi ideal positifnya adalah minimal, sedangkan untuk solusi ideal negatifnya adalah maksimal. Pada tahap ke-6 ini, kita akan menghitung nilai untuk D plus dan D min-nya. Untuk mencari nilai D plus, di sini kita akan menggunakan rumus SQRT lagi. Lalu, kita masukkan nilai dari solusi ideal positif, dikurangi nilai dari matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot di tabel yang keempat. Lalu, kita akar 2-kan ditambah nilai dari solusi ideal positif dari luas bangunan dan juga sama dikurangi dengan nilai ternormalisasi dan terbobot dari luas bangunan di tabel yang keempat. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa teman-teman, kita absolutkan nilai dari YJ plusnya teman-teman. Setelah di FN absolutkan, lalu kita enter. Lalu kita hanya tinggal mendrag kembali nilai dari tabel yang pertama, kita drag ke bawah supaya nilainya tercopy dan juga terisi otomatis tabelnya. Setelah kita mendapatkan nilai untuk D plus, sekarang kita akan mencari nilai D min. Untuk rumusnya itu kebalikannya teman-teman, yaitu nilai dari matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot dikurangi nilai dari solusi ideal negatif atau YJ min. Kita pakai SQRT lagi. Kita masukkan nilai dari ternormalisasi dan terbobot dikurangi nilai dari YJ min. Kita FN4 kan. Kita akar 2 kan juga. Lalu kita ditambah dengan nilai-nilai yang lain. Nah, setelah nilainya muncul, kita hanya perlu menarik nilai yang pertama sampai ke tabel yang ke bawah, dan nilainya pun sudah muncul teman-teman. Nah, di tahap ke-7 ini sekarang kita akan mencari nilai untuk preferensi.
Untuk pencari nilai preferensi, di sini kita hanya perlu memasukkan nilai dari Dmin dibagi, kita masukkan lagi nilai Dmin ditambah nilai dari D+. Lalu kita kurung tutup, enter. Setelah muncul, di sini kita hanya perlu menarik nilainya ke bawah kembali supaya tabel ini terisi otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari preferensi, sekarang kita akan melakukan perankingan. Di sini kita hanya perlu mengcopy nilai dari preferensi di tabel ke-7. Kita copy, lalu kita paste opsi spesial. Paste spesial yang values. Lalu kita pilih yang values, teman-teman. Nah, setelah muncul, untuk rumus perankingan sendiri, di sini kita masukkan rumusnya yaitu rank.average. Di sini kita klik, lalu kita titik koma, kita drag kembali dari sini sampai ke bawah. Nah, lalu di sini kita FN absolute kan teman-teman. Lalu kita enter. Nah, setelah seperti ini kita drag kembali untuk mengisi nilai dari ranking di tabel yang lainnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dan juga melakukan perbandingan dari masing-masing alternatif, yaitu dengan mencari nilai terbesar, maka berikut adalah 3 orang yang terpilih untuk menerima bantuan. Yang pertama di sini ada Asep Surya dengan nilai 0,88777. Lalu peringkat kedua di sini ada Supriyadi dengan nilai 0,66197, dan di peringkat ketiga di sini ada Dian Herdiana yaitu dengan nilai 0,581477. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan dan juga penjelasan saya kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.